PBB desa Indonesia beri perawatan medis pada tahanan KKB Papua. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB diketahui telah mendesak Indonesia untuk memberikan perawatan medis yang layak kepada tahanan anggota kelompok kriminal bersenjata Papua. Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB meminta Indonesia untuk menjaga para tahanan KKB Papua agar tidak meninggal di dalam penjara. Pernyataan HOACHR PBB tersebut keluar setelah beredar sebuah laporan yang menyatakan para tahanan KKB Papua tersebut kesehatannya memburuk. Salah satu tahanan anggota KKB Papua tersebut adalah Victor Yomu, 39 tahun, yang merupakan juru bicara internasional Komite Nasional Papua Barat. Dia telah didakwa dalam pengkhianatan dan penghasutan kekerasan dan kerusuhan sosial sehubung dengan protes pro kemerdekaan Papua selama beberapa minggu pada tahun 2019. Meskipun tuduhan itu telah dibantah olehnya, pelapor khusus PBB untuk situasi pembela hak asasi manusia, Mary Lawlor, dalam sebuah pernyataan pada Senin 20 September 2021 lalu. Pernyataan pengadilannya dilanjut pada Agustus meskipun pengacaranya telah meminta penundaan dengan alasan medis. Negara menolak perawatan medis bagi para pembela hak asasi manusia yang sakit dan di penjara, yang mengakibatkan penyakit serius atau kematian. Dirinya kemudian meminta pemerintah Indonesia untuk memperhatikan kesehatan para tahanan KKB Papua tersebut. Indonesia harus mengambil langkah mendesak untuk memastikan nasib tak menunggu Tuan Yomu. Dirinya juga menuduh Indonesia telah membatasi akses tahan KKB Papua mendapatkan perawatan medis di dalam penjara. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan perwakilan tetapnya di Geneva, Swiss, sedang mempersiapkan pernyataan tentang masalah tersebut. Victor Yomu sendiri diketahui dirawat di sebuah rumah sakit di Jayapura, Papua, setelah pengadilan memerintahkan agar dia mendapatkan perawatan medis. Menurut informasi yang beredar, Victor Yomu diketahui menderita tuberkulosis kronis yang memerlukan perawatan medis berkelanjutan. Hal tersebut dikatakan oleh seorang aktivis Papua, Rosa Jevira, ada konferensi pers diselenggarakan oleh sekelompok hak asasi Amnesty International pada Selasa 21 September 2021. Jika dia harus kembali ke lembaga permasyarakatan, maka kita tahu kondisinya sangat buruk dan tidak baik untuk kesehatannya. Diketahui juga KKB Papua telah mendorong kemerdekaan selama beberapa dekade untuk memisahkan diri dari Indonesia. Mereka menuduh bahwa hasil jajak pendapat pada 1969 yang diawasi oleh PBB adalah tidak sah. Hasil jejak pendapat disebut diketahui bahwa Papua yang sebelumnya merupakan wilayah jajahan milik Belanda menjadi bagian dari Indonesia. Saya pernah melihatnya sebelumnya. Negara-negara menolak perawatan medis bagi para pembela hak asasi manusia yang sakit dan di penjara, yang mengakibatkan penyakit serius atau kematian. Pelapor khusus PBB untuk situasi pembela hak asasi manusia, Indonesia harus segera mengambil langkah untuk memastikan nasib tidak menunggu Tuan Yomu. Selama berbulan-bulan, pihak berwenang Indonesia telah membatasi aksesnya ke perawatan medis. Dan sekarang kesehatannya kritis dan hidupnya bisa dalam bahaya. Sebagai bagian dari pekerjaannya, Tuan Yomu telah memberikan informasi kepada media internasional tentang hak asasi manusia di Papua Barat.
dalam kapasitasnya sebagai juru bicara internasional Komite Nasional Papua Barat dan Permohonan Rakyat Papua. Dia dipenjara pada Mei 2021. Pada bulan Juni, Lau Lau dan pakar PBB lainnya menyampaikan kekhawatiran mereka kepada pemerintah Indonesia tentang tuduhan terhadap Yomo dan tingkat perawatan medis yang dia terima. Kami menyatakan keprihatinan atas laporan yang kami terima bahwa dia ditahan di sel isolasi tanpa perawatan medis, di sel yang sempit, berventilasi buruk, dan dengan akses terbatas ke keluar dan pengacaranya. Lau Lau mengatakan kondisi penjaranya mungkin merupakan penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Begitu persidangan dimulai bulan lalu, belum perintah pengadilan untuk akhiri pemberian perawatan yang sangat dia butuhkan. Namun, saya percaya bahwa sekarang kita lihat konsekuensi dari perlakuan di penjara, kata Lau Lau. Di sisi lain, yang membutuhkan pengobatan harian, pengawasan dan tempat tinggal yang berventilasi baik, yang jika dia tidak menerimanya bisa berakibat fatal. Lau Lau mengatakan perlakuan terhadap Yomo tampaknya merupakan bagian dari pola pembalasan terhadap para pembela hak asasi manusia di Papua Barat dan Papua. Sebuah isu yang sebelumnya telah diangkat oleh para ahli PBB dengan pemerintah Indonesia. Sejak konflik di kedua provinsi pada Agustus dan September 2019, Lau Lau telah menulis surat kepada pemerintah Indonesia yang menyatakan keprihatinan bahwa para pembela hak asasi manusia diperlakukan seperti penjahat. Sekarang saya memohon kepada Indonesia untuk melindungi kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan Tuan Yomo dengan memberikan perawatan dasar yang sangat ia butuhkan. Seruan Lau Lau didukung oleh Clement Yeles Tosoi Popel, pelapor khusus tentang hak asasi manusia, kebebasan berkumpul dan berikan secara damai. Pelapor khusus tentang hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai. Pelapor khusus tentang bentuk-bentuk kontemporer rasisme, diskriminasi rasial, xenofobia, dan intoleransi terkait.